Saraswati Octavia. Ismi Sylvia Aprilia. Ismi Tevia Anggraini. Ismi Diara Mudi Azahra. Ismi Uli Laili Jamil. Nahnu min majmu'ati khamsah. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi dunubi mithlu a'dadir ramali fahabli taubatan ya dzal jalal wa umri naqisun fi kulli yaum wa dunubi za'idun kaifahtimali ilahi abdukal 'asi ataka mukirwan bi dunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidzaka ahlu fa in tatrud faman narju siwa. Ana huna litarjamah min al-lughatil arabiyyah ila lughatil Indonesia. Al-i'tiraf, pengakuan. Ilahi lastul firdausi ahla. Ya Tuhanku, hamba tidak pantas menjadi ahli surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Namun, hamba tidak kuat apabila dimasukkan ke dalam neraka. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Semoga Tuhan menerima taubatku dan mengampuni segala dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'adzim. Sungguh, karena Engkaulah Zat yang Maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Dzunubi misal a'dadir rimal. Dosaku ini laksana pasir di lautan. Fahabli taubatan ya dzal jalali. Maka terimalah taubatku wahai Zat yang Maha Agung. Wa umrina kisun fi kulli yaum. Dan umurku ini terus berkurang setiap harinya. Wa dzambi za'idun kaifahtimal. Sedangkan dosaku ini terus bertambah, maka bagaimana aku bisa menanggungnya? Ilahi abdukal 'asi atak. Wahai Tuhanku, hambamu yang berbuat dosa ini telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa dan telah memohon kepadamu. Fa'in takfir fa'ata lidzaka ahlan. Maka jika engkau mengampuni, engkaulah yang berhak mengampuni. Fa'in tatruk faman narju siwaka. Jika engkau menolak, kepada siapa lagi aku harus memohon selain kepadamu? Khalas, syukran ala waktiha wa afwan ala khata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syair i'tiraf adalah doa Abu Nawas untuk merayu Tuhan. Menjadi syair dan pujian yang populer di kalangan muslim. Syairnya indah, membuat siapa saja yang membacanya secara hikmat ingin meneteskan air mata. Misalnya, pada baris pertama syair yang berarti, wahai Tuhanku, hamba tak pantas menjadi penghuni surga, namun hamba pun tak sanggup menjadi penghuni neraka. Apakah ada yang tahu kisah di balik doa Abu Nawas ini? Dalam kumpulan cerita kisah 1001 Malam Abu Nawas, sang penggali hati, asal mula syair i'tiraf itu dijelaskan. Al-Kisah, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang yang bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar? Abu Nawas menjawab, orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil. Mengapa? Kata orang pertama, sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan. Orang kedua bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Abu Nawas menjawab, orang yang tidak mengerjakan kedua-duanya. Mengapa? Kata orang kedua, dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Kini giliran orang ketiga, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar
atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga, sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besar. Kemudian orang ketiga itu pulang dengan perasaan puas. Ada murid yang sejak awal mendengar tanya jawab Abu Nawas dan ketiga tamunya. Karena belum mengerti, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Tanya murid itu. Abu Nawas pun menjawab, manusia dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Kemudian Abu Nawas menjelaskan ketiga tingkatan itu. Ada anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan, bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata. Demikianlah tingkatan mata. Berbeda dari orang yang pandai yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan. Inilah tingkatan otak. Lalu sela si murid, ialah orang yang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit. Ia tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Si murid mulai mengerti maksud dari Abu Nawas. Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Si murid itu pun bertanya. Abu Nawas pun menjawab, mungkin. Lalu sang murid itu pun bertanya lagi, bagaimana caranya? Lalu Abu Nawas pun menjawab dengan merayunya melalui pujian dan doa. Itulah sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-an sa'aqra'u adzikru al-baraya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an. Wa wafiqli amalan maqbulan. Wa wahabli rizqan wasi'an. Wa tub alaina taubatan nasuha. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mohon ampun kepada Tuhan manusia. Aku mohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan. Tuhan, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan terimalah amal yang makbul bagiku. Berilah aku rezeki yang halal dan terimalah taubat nasuhaku. Amin ya robbal alamin. Zikir al-baroyah adalah zikir taubat nasuha yang menenangkan hati dan meredakan amarah. Secara bahasa, taubat berarti kembali, namun secara istilah, taubat ialah meninggalkan dosa karena takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap dosa itu buruk, lalu menyesali perbuatan maksiat dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, serta memperbaiki apa yang mungkin bisa dapat diperbaiki dari amalnya. Syarat taubat ada 5. Yang pertama, kita harus melakukannya dengan ikhlas. Yang kedua, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang keempat, taubat itu dilakukan bukan pada masa penerimaan taubat telah habis. Yang kelima, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan. Dan manfaat zikir juga ada banyak. Yang pertama, mencegah dan mengobati penyakit. Yang kedua, kunci ketenangan jiwa. Yang ketiga, mendatangkan rezeki. Yang keempat, mendatangkan ridho Allah. Yang kelima, semakin dekat dengan Allah. Yang keenam, melindungi dari mara bahaya. Yang ketujuh, zikir akan mengusir setan dan mengekangnya. Yang ke-8, zikir dapat menghapus dosa dan menyelamatkan diri dari azab Allah. Yang ke-9, menerangi hati kita.